Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riko Halim dengan NIM 203307030006. Halo, perkenalkan nama saya Rani Marcelina Borusite, NIM 203307030023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Julia Tafanao dengan NIM 203307030043. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Aprilia Tamia, NIM 203307030031. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sani Monita Sinaga, biasa dipanggil Monita, NIM 203307030032. Halo semua, nama saya Stefani dengan NIM 203307030029. Hai, nama saya Riana Natalia Saragi dari NIM 203307030013. Hai, perkenalkan nama saya Putri Febrianti Gula, NIM saya 2033070300044. Kami dari Fakultas Kedokteran, Prodi Farmasi Klinis. Saya akan mencoba menjelaskan pengertian paragraf menurut beberapa sumber. Yang pertama menurut KBBI, yang mengemukakan bahwa paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau alinea. Dan yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan pengertian paragraf menurut beberapa para ahli. Yang pertama, dari Goris Keraf yang menyatakan bahwa alinea atau paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau luas dari kalimat dan merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Dan yang kedua, menurut Lamuddin Finoza yang mengemukakan bahwa pengertian paragraf atau alinea adalah satu kesatuan untuk membentuk bahasa yang mana biasanya merupakan hasil dari penggabungan beberapa kalimat atau gagasan. Pengertian paragraf pada umumnya memiliki makna yang sama. Jadi, kelompok kami akan mencoba menyimpulkan pengertian paragraf, yaitu paragraf adalah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang merupakan kesatuan untuk menyampaikan gagasan utama atau ide pokok. Paragraf terdiri dari kalimat utama atau kalimat pokok dan kalimat penjelas. Jadi ciri-ciri paragraf secara umum itu yang pertama itu letak alinea pertamanya itu agak menjorok ke dalamnya sebanyak 5 ketukan spasi sebelum penulisan dimulai. Ciri-ciri keduanya itu ketika kita mau melakukan penulisan paragraf selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Ciri-ciri ketiganya itu secara umum di dalam paragraf itu terdapat satu pikiran utama yang terdapat di dalam kalimat topik. Ciri-ciri keempatnya itu memiliki satu pikiran penjelas juga yang terdapat dalam kalimat penjelas. Ciri-ciri kelimanya secara umum itu paragraf itu cuma memiliki satu kalimat utama dan sisanya itu merupakan kalimat penjelas, di mana kalimat penjelas ini berfungsi untuk menguraikan atau menjelaskan dari kalimat penjelas tersebut. Oke. pertama-tama kita harus mengetahui apa itu arti dari topik. Topik merupakan subjek untuk bacaan. Tentang apa bacaan tersebut? Topik dalam teks atau paragraf adalah subjek dari tulisan yang bisa berupa inti isi tulisan atau judul tulisan. Untuk menentukan topik dalam sebuah paragraf adalah pertama, kita harus membaca baris pertama dan kedua jika hanya ada satu paragraf, atau kita bisa mengamati keseluruhan paragraf pertama jika ada lebih dari satu paragraf. Cara yang kedua adalah kita harus mencari kata kunci yang sering diulang-ulang dalam bacaan baik pada awal baris dan baris-baris selanjutnya, termasuk juga pada bagian kesimpulan. Cara yang ketiga adalah jika pertanyaan tentang topik, maka jawabannya bisa berupa satu kata atau bentuk frase atau kelompok kata.
Topik atau tema dari sebuah paragraf adalah subjek dari tulisan itu yang bisa berupa inti isi tulisan atau judul teks. Jenis-jenis paragraf dibagi menjadi dua, yaitu jenis paragraf berdasarkan kalimat utama dan jenis paragraf berdasarkan pola pengembangan. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utama dibagi lagi menjadi 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf naratif atau deskriptif. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal kalimat. Jadi, ciri yang pertama yaitu gagasan utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua itu, pola pengembangannya bersifat khusus atau umum, yang artinya kalimat utama menceritakan tentang pernyataan umum dan kalimat penjelasnya menceritakan tentang pernyataan khusus. Yang ketiga itu, kalimat utamanya didukung oleh adanya kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi paragraf induktif yang ciri-ciri pertama itu di awal paragraf maksudnya terdapat kalimat-kalimat yang merupakan kalimat pernyataan menjelaskan secara spesifik, secara khusus yang isinya berupa data, analisis ataupun contoh hal yang lain lah. Ciri-ciri keduanya itu kalimat pendukungnya itu letaknya selalu di awal paragraf, sedangkan kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf ya, yang merupakan berperan sebagai kesimpulan. Jadi inti dari ciri-ciri paragraf induktif ini, pola pengembangannya, pola penulisannya itu menggunakan metode khusus, umum. Saya ulangi sekali lagi, khusus, umum. Maksudnya gimana ya? Oke, saya jelasin nih. Maksud dari metode khusus umum ini di dalam paragraf induktif maksudnya di dalam paragraf induktif itu seperti yang saya bilang, di awal kalimatnya itu berisikan kalimat-kalimat penjelasan yang secara spesifik yang berupa data, analisis atau hal apapun itu. Kemudian ditarik garis besarnya, lalu diartikan, lalu digeneralisasikan ke dalam kalimat akhir yang berperan sebagai kalimat utamanya ataupun kesimpulannya. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Jadi, ciri dari paragraf campuran yang pertama itu, paragraf campuran memiliki dua kalimat utama. Yang kedua, kalimat penjelas terdapat di tengah paragraf. Yang ketiga, kalimat terdapat di awal paragraf dan kalimat kedua terletak di akhir paragraf. Yang ketiga itu, pola pengembangan paragraf campuran diawali dengan kalimat utama atau kalimat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang keempat, paragraf naratif atau deskriptif, yaitu paragraf yang tidak memiliki kalimat utama karena setiap kalimatnya saling mendukung untuk mengungkapkan gagasan utama. Jadi paragraf naratif ini sebenarnya sangat gampang untuk diingat, mudah dipahamin, mudah dihafal. Yaitu apa? Karena dia memiliki satu sifat, satu ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh paragraf lain, yaitu semua kalimat di dalam paragraf naratif ini saling berdukungan, saling mendukung satu sama lain sehingga membentuk satu gagasan utama. Maka dari itu di dalam paragraf naratif ini dia tidak mempunyai kalimat utama. Jadi intinya simpel saja, dalam paragraf naratif ini gak ada kalimat utama. Kalimatnya saling support satu sama lain sehingga membentuk satu gagasan utama. Jenis paragraf berdasarkan pola pengembangannya. Pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang mengisahkan peristiwa atau kejadian secara runtut atau kronologis. Kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan sejelas-jelasnya atau menggunakan penginderaan sehingga pembaca seolah-olah menyatakan atau mengalami sendiri hal atau peristiwa yang digambarkan. Ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yang berusaha untuk menerangkan atau menginformasikan suatu hal untuk memperluas wawasan pembaca. Keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membuktikan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, analisis, sintesis dapat dikumpulkan ke beberapa angka, grafik, dan lain-lain.
Untuk membuktikan kebenaran paparan paragraf tersebut, paragraf argumentasi biasa digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar percaya dengan pendapatnya. Kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mempengaruhi pikiran, pendapat, atau sikap pembaca dengan memberikan penekanan aspek emosional atau bahasa iklan. Berikut adalah contoh dari paragraf deduktif. Kalian dapat membaca sendiri pada teks yang kami tampilkan berikut ini. Berikut adalah contoh dari paragraf induktif. Berikut merupakan contoh dari kalimat campuran. Teman-teman, ini merupakan contoh dari paragraf narasi. Kalian bisa baca sendiri dari layar yang sudah kami tampilkan berikut ini. Selanjutnya, kita akan melihat contoh dari paragraf deskripsi. Yang ketiga, kita akan melihat contoh dari paragraf eksposisi. Dan yang keempat, itu ada paragraf argumentasi. Yang terakhir, itu ada paragraf persuasi. Jadi sekianlah video dari kelompok 5 ini mengenai paragraf. Kiranya teman-teman setelah menonton video kami dari awal hingga akhir, wawasan teman-teman itu semakin bertambah mengenai paragraf, dan teman-teman juga semakin mudah memahami, semakin mengerti apa itu paragraf, ciri-ciri paragraf itu apa saja, dan jenis-jenis paragrafnya itu bagaimana, dan contoh-contoh paragraf itunya apa saja. Jika ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau tidak berkenan dalam video ini, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.